Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah masalah terbelenggu, Ustaz, ya. Karena kalau di Ramadan disebutkan tadi iblis dibelenggu, ya. Tapi pada kenyataannya di bulan Ramadan ternyata masih banyak juga dari saudara-saudara kita, misalnya yang tidak melakukan puasa, tidak ikut taraweh, gitu ya. Jadi mohon penjelasan pengertian dari terbelenggu di bulan Ramadan, gitu ya. Terus yang kedua, Ustaz, yang paling penting adalah setelah Ramadan ini kan kita harus istiqomah. Di dalam sebuah hadis yang pernah saya dengar bahwa iman kita itu kan naik turun, Ustaz. Kalau di Ramadan biasanya imannya tinggi, gitu ya, naik. Jadi bagaimana caranya untuk istiqomah setelah Ramadan ini kita tetap tinggi, gitu, bagaimana kita sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya terkait setan dibelenggu di bulan Ramadan, ada banyak penafsiran memang di kalangan para ulama terkait dengan itu. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa setan dibelenggu masih ada kemaksiatan? Di sini ada hal unik yang perlu kita ketahui. Munculnya kemaksiatan itu tidak selalu karena setan. Setan dari kalangan jin, ya. Karena kita pun bisa menjadi setan. Kapan kita disebut sebagai setan? Pada saat kita melakukan pelanggaran terhadap syariat. Makanya setan itu bukan jenis makhluk. Setan itu kata sifat. Yang jenis makhluk itu kan malaikat, jin, manusia. Kemudian sisanya hewan, tumbuhan. Itu jenis makhluk. Setan itu bukan jenis makhluk. Malaikat jelas tidak mungkin jadi setan. Jin dan manusia itu berkemungkinan menjadi setan. Saat tugas ibadah tidak dijalankan, maka dia menjadi setan. Sehingga yang dibelenggu di sini ada penafsiran itu dari kalangan jin, bukan dari kalangan manusia. Yang dari kalangan manusia yang membelenggu polisi, kalau udah di penjara terbelenggu. Yang masih beredar ya bebas saja dia. Belum lagi ada hadis yang dibelenggu itu jin-jin yang sangat jahat, yang biasa-biasa tetap dilepas. Makanya kalau di bulan Ramadan masih banyak yang tergoda, itu bukti imannya sangat lemah, karena mampu digoda oleh setan-setan kecil. Karena setan-setan yang gede dibelenggu. Karena Rasul menyatakan marodatus syayatin, setan-setan yang sangat jahat, ya. Tapi tadi kalaupun seluruh setan dari jin dibelenggu, manusia tetap berkemungkinan menjadi setan dan melakukan kemaksiatan. Karena godaan nafsu dirinya sendiri, bukan karena setan. Nah, seringkali kita menggunakan logika gara-gara setan nih saya nggak mau sholat, terus disalahin setan mulu, dia nggak pernah mau salah, ya. Padahal nanti setan akan beralibi di hadapan Allah. Kalaupun dia mengganggu, dia mengatakan saya kan cuma mengajak, kalau Anda ikut silakan bertanggung jawab. Itu setan mengatakan itu dalam ayat Al-Quran. Walaupun dia yang nyuruh, dia yang ngajak. Apalagi dia nggak merasa ngajak, dia sendiri, saya nggak ngajak-ngajak kok. Terus kita mau nyalain setan, kan? Diri kita punya nafsu, kita punya keinginan. Yang membuat kita melanggar itu kan karena kita punya keinginan. Allah nyuruh ini, kita milih yang itu, jadilah terjadi pelanggaran. Makanya malaikat tidak mungkin melakukan pelanggaran karena dia tidak diciptakan dengan hawa nafsu. Dia hanya taunya ketaatan. Tapi kalau jin sama manusia itu diberikan nafsu, dia punya keinginan. Keinginan ini yang membuat dirinya memilih sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Allah. Itu kan. Sehingga jangan melulu menyalahkan setan, karena diri kita juga bisa menjadi setan pada saat kita melakukan pelanggaran. Soal naik turunnya keimanan, di dalam hadis itu lengkap. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan bisa berkurang, fluktuatif.
Lanjutan hadisnya, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan. Ketika kita merawat ketaatan, kita jalankan perintah Allah, maka iman kita terjaga. Tapi saat kita melakukan kemaksiatan, iman itu akan turun. Maka di sini hubungan sebab akibat memang berjalan. Bisa jadi gara-gara maksiat iman kita turun, bisa jadi iman kita turun kemudian kita bermaksiat. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya iman kita tetap terjaga, jagalah semangat ketaatan. Cuma memang yang namanya manusia, realitanya itu tidak memiliki kemampuan untuk menjaga keistiqomahan dalam arti yang sesungguhnya. Terus tidak pernah bermaksiat itu tidak mungkin. Itu hanya para nabi. Sehingga walaupun kita punya tekad ingin hidup dalam ketaatan dan tidak bermaksiat, tetap saja ada saat-saat di mana kita lemah. Karena kemampuan kemanusiaan kita memang itu hakikat. Maka yang terpenting dalam hal ini, tekad itu harus ada. Tapi ketika kemudian tekad itu melemah, kita segera melakukan perbaikan. Jangan terlalu lama dalam kemaksiatan. Itu justru salah satu bukti ketakwaan. Dalam surat Al-Imran ketika Allah menjelaskan tentang siapa sih orang-orang bertakwa, itu kan bukan orang yang tidak bermaksiat. Dan ini unik. Salah satu ciri orang bertakwa itu justru orang-orang yang ketika melakukan dosa besar, melakukan perilaku keji, dia langsung ingat Allah lalu beristighfar mohon pengampunan. Artinya kesimpulan menarik dari ayat ini, tidak mungkin ada orang bertakwa terus tidak melakukan pelanggaran. Pasti ada kesempatan melakukan itu dan dia tergoda. Bedanya antara bertakwa tidak bertakwa, kalau dia langsung bisa mengingat Allah, dia sadar salah, terus dia merasa perlu beristighfar, dia kembali menguatkan tekad untuk di jalan kebenaran, itu orang bertakwa. Tapi kalau dia menikmati kemaksiatan, berlama-lama dalam kemaksiatan, itu bukti tidak bertakwa. Itu yang ada. Sehingga tidak ada manusia suci memang. Makanya kembali kepada dialog iblis dengan Allah itu, iblis pernah mengatakan, aku akan menggoda hamba-Mu selama dia masih bernyawa sampai mati. Allah katakan, aku akan memberikan pengampunan selama hamba-Ku memohon ampun. Selesai gitu. Artinya setan menggoda, kita tergoda manusiawi. Tapi kita harus kembali ke jalan yang benar, jangan berlama-lama di situ. Itu caranya. Dengan beristighfar Allah kembali mengampuni dosa kita. Tergoda lagi kita beristighfar lagi. Hidup akan berjalan seperti itu. Dan ini kan cara Allah untuk menjaga kebaikan kita. Coba kalau dosa kita karena tergoda iblis tidak diampuni oleh Allah, makin jauh kita dari rahmat Allah. Sehingga iblis boleh ngomong apa saja, boleh bertekad apa saja, Allah tetap memberikan peluang kepada kita para hamba untuk tetap dalam kebaikan. Berdosa adalah hal yang manusiawi dalam hidup kita. Hanya Nabi yang terjaga, yang maksud dari perilaku dosa, karena dia qudwah, suri toladan. Tapi manusia biasa tetap berkemungkinan melakukan kesalahan. Yang terpenting kita segera sadar lalu mohon pengampunan.